Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Omar Dasar, di mana sebelumnya saya membahas tentang definisi kesehatan mental, terus cara penanggulangan kesehatan mental gitu kan, eh, dari sumber WHO dan pandangan negara Indonesia seperti apa gitu. Saya juga di sini akan melanjutkan gitu materi kesehatan mental, yang dimana ada beberapa poin-poin yang di sini yang saya akan jelaskan, dimana ada materi tentang hubungan kesehatan mental dan ketenangan hidup gitu, terus ukuran mental sehat dan tidak sehat itu seperti apa gitu. Nah itu poinnya, dan saya ntar akan dijelaskan sedikit demi sedikit, dan apa yang saya tahu dan saya akan jelaskan gitu. Ada dua faktor yang mempengaruhi kesehatan mental gitu, diantaranya yaitu faktor kondisi ekonomi, sosial, keluarga gitu kan, yang tadi saya sudah jelaskan gitu kan. Tetapi ada juga cara pandang gitu, cara pandang menghadapi suatu masalah dan suatu penilaian gitu, karena itu juga membuat kesehatan mental dan ketenangan hidup kita itu berbeda gitu kan. Jika kesehatan mental terganggu akan jika kesehatan mental terganggu akan berpengaruh kepada perasaan cemas dan ragu, iri hati, pemarah dan rendah diri gitu. Pikiran dan kecerdasan sering lupa, tidak dapat mengkonsentrasikan pikiran tentang sesuatu hal yang penting gitu. Dan di sini juga menjelaskan tentang pengertian ketenangan hidup tuh apa gitu. Ketenangan hidup dan kebahagiaan hidup salah satu yang kita inginkan gitu, karena halnya layaknya kita sebagai manusia gitu, sebagai manusia yang ingin kebutuhan ketenangan hidup dan kebahagiaan itu gitu. Ada faktor yang mempengaruhi gitu, ada dua faktor, ada faktor eksternal dan internal gitu, eksternal dan internal gitu. Ada faktor luar seperti ya kondisi ekonomi gitu kan, kondisi ekonomi, kenyamanan dalam berpolitik gitu kan. Terus ada tapi faktor ini tidak dominan, ada yang menentukan yaitu faktor dalam. Nah faktor dalam itu yaitu cara pandang, cara menghadapi, menyikapi terhadap faktor luar, terhadap faktor luar gitu, cara pandang dan cara menghadapi, menyikapi ditentukan untuk ke tingkat kesehatan mentalnya gitu, dan kapasitas diri, pengalaman dan tingkat kapasitas spiritual gitu kan. Terus pengaruh pada kesehatan mental ada dua, yaitu perasaan, kecerdasan, ada tiga perasaan, kecerdasan dan perilaku gitu kan. Nah ada perasaan yaitu cemas gitu kan, seperti ragu, iri hati, pemarah, rendah diri gitu kan. Terus kecerdasan itu sering lupa, tidak dapat mengkonsentrasikan pikiran tentang sesuatu hal yang penting gitu kan. Kemampuan berpikir ya semakin menurun gitu kan. Nah perilaku juga itu dapat mempengaruhi kesehatan mental gitu. Perilaku kita yang yang tidak baik itu akan merugikan kesehatan mental diri kita gitu kan. Terus juga bagaimana sih kesehatan mental dan penyesuaian diri gitu. Nah ada di sini adalah faktor-faktor yang menentukan kesehatan mental seseorang gitu. Antara lain yaitu ya pikiran, perasaan, tindakan, cara pandang gitu. Tetapi di sini serta dan spiritual dan keagamaan, penyelesaian diri dapat diartikan sebagai berikut gitu kan. Ada kemampuan individu. Kemampuan individu ini harus menyamakan diri dengan lingkungan gitu, baik itu kelompok, tempat, suasana yang baru maupun yang udah lama gitu. Jadi harus bisa menentukan dan menyesuaikan diri gitu. Kita harus bagaimana gitu, karena kalau kita tidak menyesuaikan akan berpengaruh kepada kesehatan mental gitu.
Terus juga adalah kemampuan untuk mengatur dan menyesuaikan ritme diri dengan kehidupan gitu. Seperti itu. Kemampuan mengelola diri dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Nah, sekian untuk penjelasan hubungan kesehatan mental dan ketenangan hidup, terus ukuran mental sehat dan tidak sehat. Demikian pemaparan materi yang saya sampaikan terkait materi kesehatan mental gitu. Adapun hal-hal yang tidak dimengerti saya mohon maaf, karena di sini saya adalah proses pembelajaran gitu. Proses pembelajaran bagi saya, dan saya menyampaikan juga yang saya tahu dan saya memaparkan dengan pikiran saya sendiri gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.